pertama kali kalian menuju gampangannya candra di mukanya. Kenapa dikatakan candra di muka? Karena disinilah kalian nanti bisa terus atau tidak. Apa itu? Apa tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Aktualisasi. Iya, aktualisasi. Jadinya rancangan aktualisasi, bagaimana kalian merancang sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, yang dari dari nol menjadi satu, yang tidak nyata menjadi nyata. Terus nanti kalian akan dilakukan aktualisasi, dibuktikan diaktualisasi, dibuktikan pada saat kalian habituasi, dan nanti akan dipertanggungjawabkan pada seminar laporan aktualisasi. Jadi kalau kalian di sini gagal, ya saya sudah. Jadi diusahakan bahwa benar-benar kalian kegiatan kalian presentasi ini semaksimal mungkin. Oke, sekarang masuk materi ya. Iya, Pak. Sudah kelihatan materinya? Belum, Pak. Masih buffering, Pak. Buffering. Buffering? Sudah ada? Sudah kelihatan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah, Pak, baru. Ya, baru. Jadi belum perkenalan ya. Nama saya Muhammad Ibrahim Ali, STMN. Jabatan saya adalah analis prosedur, norma, dan kebijakan. Kriteria dan kebijakan. Juga salah satu tim IT, terus salah satu juga tim pengadaan barang dan jasa, terus salah satu juga tim PIC, Smart Bankom, Kolabjar. Kalau tahu Kolabjar kan? Tahu nggak Kolabjar? Tahu, Pak. Apa? Itu yang LMS biasanya buat absen, terus ada materi-materi dan penugasan. Ya, itu Kolabjar. Terus salah satu juga tim kelulusan kalian. Apakah kalian dinyatakan layak untuk diluluskan atau tidak? Apakah kalian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk diluluskan apa tidak? Ya, itu salah satunya tim kami. Ada saya di situ juga termasuk. Oke, kita langsung ke materinya. Coceng agenda. Kembali lagi ya, coceng agenda itu adalah bagaimana kalian di sini awal pertama kali untuk menemukan rancangan aktualisasi. Kemarin sudah diajarkan agenda 1, agenda 2, agenda 1 siapa? Kalau boleh tahu? Ibu Sastri Bakri. Terus? Terus Bapak Insinyur Wardi Nasman. Untuk kelompok 4. Kelompok 4 ya. Dikenalkan tentang masalah isu-isu tidak? Bagaimana kalian membahas isu, bagaimana kalian harus mencari isu dan sebagainya enggak? Di contoh ya, di agenda 1 itu ada analisis isu kontemporer. Bagaimana kalian harus istilahnya mengambil atau mengamati isu yang ada di sekitar kalian. Dan bagaimana juga itu harus kalian menganalisis menggunakan analisis terapis dan analisis isu analisis atau istilahnya gampangnya metodologi analisis. Diajarkan nggak kemarin? Saya nanya loh kepada kalian, tanya gimana? Diajarkan nggak?
Baru yang ini Penugasan, Pak, yang Pak. USG itu Pak. Oh, baru yang USG. Ya, Kalau penugasan. Kalau yang lainnya? Belum ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Itu sudah dibahas. Ini pengalaman saya dulu selama selama latsar yang ini. Terus kalau aktualisasi juga saya tidak harus membahas secara detail. Kalau aktualisasi itu kan istilahnya gampangannya proses menjadikan sesuatu hal yang menjadi nyata, real intinya di situ itu. Yang tadi saya sebutkan bahwa 0 menjadi 1, tidak ada menjadi ada, terus tidak nyata menjadi nyata. Itu namanya aktualisasi. Saya lebih suka langsung ke pokok persoalannya saja. Kalau teori-teori seperti ini kalian sudah mendapatkannya soal. Kalian sudah mendapatkan di MOIC ya teori-teori seperti ini ya? Sudah belum? Iya Pak. Di mana? Di agenda MOIC. berapa? Ya, agenda berapa? Di MOIC jelas. Tapi agenda berapa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di agenda keempat, emosi itu agenda keempat tentang habituasi dan aktualisasi dibahas di situ. Nah, di sini ini imajinasi, terus dilakukan kreativitas menjadi inovasi. Jadi nanti kalian berpikir tentang apa yang kalian pikirkan, terus dikreasikan, terus menjadi suatu inovasi. Nah, inovasi biasanya saya bagi 3. Yang pertama adalah new, benar-benar baru. Yang kedua adalah modifikasi. Yang ketiga ada copy paste. Sebenarnya masih ada satu lagi, ada plagiat. Plagiat tapi tidak saya sarankan. Plagiat itu. New, benar-benar baru. Benar-benar baru itu adalah di tempat kalian tidak ada, di tempat orang lain tidak ada, lah itu kalian benar-benar menciptakan sesuatu hal yang baru. Modifikasi itu adalah di tempat lain ada, di tempat kalian ada, diperbaiki dan dimodifikasi ya, tahu modifikasi ya, modifikasi diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah copy paste. Copy paste adalah tempat lain ada, di tempat kalian tidak ada. Nah, kalau plagiat ini jelas copy paste itu di tempat kalian ada, kalian ulangi lagi. Itu adalah copy paste. Tapi saran saya adalah kalau buat kalian untuk saat ini adalah kalau inovasi yang terbaru, new inovasi kemungkinannya besar bisa terjadi, tapi jarang dilakukan. Karena butuh riset dan sebagainya. Lama, 7 minggu, belum tentu jadi. Tapi saya sarankan adalah menggunakan ATM. Tahu ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ya, betul itu. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang harus kalian lakukan. Ya. Oke, sekarang ke depannya tugas kalian adalah pertama ya, cari 5 isu yang ada di tempat kerja kalian. Kemarin sudah diperintah seperti itu? Sudah diperintah seperti itu. Yang di agenda 3, tugas kedua ada
pelayanan publik, isu tentang permasalahan di sekolah, di tempat kerja. Boleh, setiap tugas masing-masing ya, tergantung nanti pengajarnya siapa. Pada intinya adalah cari 5 isu yang ada di sekitar kalian, ya, yang ada di sekitar kalian. Yang saya harapkan adalah yang mudah, gampang, dan murah. Murah itu adalah sebisa mungkin tidak ada istilahnya anggarannya, 0 rupiah. Karena kenapa? Larinya nanti ke gagasan. Gagasan itu menciptakan sesuatu hal yang baru. Itu saya katakan adalah bisa 0 rupiah menggunakan anggaran, tidak menggunakan anggaran, dan bisa juga menggunakan anggaran. Tapi sebisa mungkin adalah carilah yang mudah, gampang, terus murah, dan berkualitas baik. Nah, kriteria untuk isu itu, penentuan isu itulah pertama menggunakan analisis terapan. Analisis terapan itu yang pertama apa? Analisis apa? Ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Analisis terapan itu kira-kira apa? Analisis terapan itu yang pertama adalah menggunakan analisis AKPL. Dan kedua adalah menggunakan analisis USG. Sekarang kita bahas soal analisis AKPL. Maaf ya. AKPL. A itu adalah biasanya saya sebutkan adalah aktual. Aktual itu bagaimana permasalahan itu sering dibicarakan. Itu aktual. Terus kekalayakan. Kekalayakan itu adalah hubungannya sama orang banyak. Masyarakat bisa, siswa, ataupun nanti masuk ke teman juga bisa. Hubungannya sama teman sekitar kita. Problematik adalah yang harus dipecahkan. Nah, layak itu adalah nyata. Layak itu adalah nyata. AKPL. Biasanya orang menyebutnya AKPK. Banyak juga yang menyebutkannya AKPL. Sama aja intinya. Kekalayakan sama layak itu sama. Kelayakan atau layak itu adalah nyata, sesuatu hal yang nyata, tidak mengada-ngada. Tadi yang sudah belajar di Novita ya, yang belum yang suruh cari di agenda ketiga. Iya, di kelompok 4 sudah di tugas 2, agenda 3. Nah, kira-kira isunya apa? Kalau Contoh untuk saja satu. Salah satu di SD saya, permasalahannya adalah orang tua siswa itu belum terbiasa menggunakan pembelajaran online. Karena pertama terkendala. Isunya kira-kira apa? Isunya jangan kira-kira, tapi langsung tek-tek-tek gitu loh. Orang tua siswa kurang paham, kurang mahir dalam pembelajaran online di sekolah, dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua akan saat ini karena masa pandemi menggunakan pembelajaran online, orang tua itu belum begitu paham permasalahannya seperti itu. Coba deh dipersingkat deh. Itu soalnya masih banyak itu loh. Apa kira-kira? Kurang pahamnya, kurang apa? Kurang pahamnya orang tua akan pembelajaran online di masa pandemi.
Nah, gitu titik ya. Kurang pahamnya Pemahaman orang tua. pemahaman orang tua atau siswanya. Kalau saya sih tadi orang tuanya Pak permasalahannya. Jadi kamu nanti akan menatar orang tuanya ya, bukan siswanya ya. Bukan, jadi kan saya sebagai guru, itu kan nanti perantaranya kalau di rumah kan melalui orang tua. Jadi Ya, saya kasih materinya langsung ke orang tua, dan nanti orang tua yang menyampaikan ke siswa seperti itu. ya intinya kan gini, kurang pahamnya apa tadi? Pemahaman orang tua, Pemahaman orang tua terhadap pembelajaran daring, intinya gitu ya. Ya, ya. Nah, otomatis kan bagaimana gagasannya, ini dari isunya dulu ya. Sekarang aktual nggak itu? Aktual, nyata, benar-benar terjadi. Beda, aktual bukan nyata. Aktual itu sering dibicarakan nggak? Oh iya, sering dibicarakan. Terus istilahnya kan itu hubungannya sama orang banyak nggak? Menyangkut dengan banyak orang. Ya, siapa orangnya? Siswa, wali murid. Wali murid. Siswa apa wali murid? Siswa apa wali murid? Ayo. Isumu beda. Sebentar, Pak. Nah, hati-hati loh di sini untuk menganalisis ini. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Siswa apa wali murid? Oh, siswanya. Sebentar, saya banyak terjebak di sini. Nah, ayo, siswa apa wali murid? Sini. Oh, untuk siswanya. Tapi kan tadi di judul saya isunya kurangnya pemahaman orang tua, Pak. Terus ini saya tanyakan siswanya apa muridnya. Jadi sini kan hubungannya kan sama wali muridnya, bukan sama siswanya. Oh, berarti wali muridnya. Ya kan? Ya. Nah, terus itu perlu diselesaikan apa enggak? Perlu diselesaikan. Layak enggak itu? Layak. Layak ya. Salah satu contoh seperti itu. Jadi analisis untuk isu AKPL ini biasanya kalau membikinnya adalah mencari layak atau tidak layaknya suatu isu tersebut. Layak atau tidak layaknya suatu isu tersebut. Ini AKPL. Ya. Lalu bagaimana cara menilainya? Menilainya itu cuma kita kasih tanda plus atau minus. Plus itu adalah plus atau minus, centang atau minus. Ya. Plus atau centang itu adalah layak. Sedangkan minus itu tidak layak. Keterangan akhirnya adalah apa? Layak atau tidak layak isu tersebut diangkat. Ini untuk mencari AKPL itu untuk mencari apakah layak atau tidak layak isu tersebut diangkat. Contoh begini. Kita punya 5 isu, ya, 5 isu ini. A, B, C, D, E. Nah, terus kita mulai dari isu A. Isu A itu kita cari analisis menggunakan AKPL. A-nya layak enggak? Oh, layak plus. K-nya layak enggak? Oh, layak plus. P-nya layak enggak? Oh, layak plus. L-nya layak enggak? Oh, layak plus. Jadi isu yang A itu dianggap layak. Terus isu yang kedua, B. Itu A-nya layak, K-nya tidak layak, P-nya tidak layak, K-nya layak, L-nya layak. Jadi apa? Tidak layak untuk diangkat keterangannya. Nanti C A-nya layak, K-nya tidak layak, P-nya layak, L-nya layak, jadi dia tidak layak. Dan seterusnya. Kalau dia punya minus 1, biarpun cuma minusnya 1, dia dianggap tidak layak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah paham belum?
Dedek. Udah paham di sini? Nuri Hartono. Udah paham belum? Cukup, Pak. Ya. Udah paham ya? Jangan nanti kebolak-balik pas waktu rancangan atau waktu kalian nanti bingung sendiri. Ya, seperti apa sih bentuknya? Bagaimana bentuknya? Karena di sini nanti kalian akan kalau tidak paham pasti akan dapat contoh dari orang lain nih. Nanti pakai angka 1. Maksud 1 itu indikatornya 1 sampai 5. Seringnya seperti itu. Aktual kasih angka 5, P-nya kasih 4. L-nya kasih 4. Bukan itu salah itu. Yang dicari adalah di sini AKPL itu yang dicari adalah layak atau tidak layaknya. Itu ya. Setelah mendapatkan isu yang terpilih, maka larilah kita ke analisis USG. Ya. Lah, analisis USG ini adalah analisis untuk menentukan isu yang kita inginkan. Nah, sistemnya nanti keterangannya adalah pakai ranking. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dari tadi AKPL ditemukan 3. Dari 5 isu ditemukan 3 isu yang layak akan diangkat. Terus dianalisis menjadi USG, akan ditemukanlah 1. Sudah paham di sini atau masih bingung? Bingung nggak? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya ketika kita menganalisis menggunakan AKPL dan yang ditemukan layak itu 4, itu juga harus ditulis 4 apa cuma 3, Pak? Empat-empatnya harus dihitung layak. Harus dihitung semuanya. Ya. Ya. Baik, Kalau terima kasih, dia Pak. pakai USG, ya, pakai USG itu minimal 2 untuk larinya ke USG. Tapi kalau kalian sudah yakin dengan 1, ya sudah pakai analisis AKPL saja. Tapi kalau cuma akhirnya menujunya cuma layak 1 aja sebenarnya ya, dari 5 isu ujung-ujungnya cuma 1, itu nanti akan ada pertanyaan banyak di situ. Kenapa? Kenapa kok tidak layak? Kenapa kok ini tidak layak? Kenapa dan sebagainya. Dan keseringannya biasanya pakai menggunakan 2 analisis ini. Ya. Tanya, Oke, Pak. Ya. Berarti kelima isu itu harus dianalisis pakai AKPK dan USG semua, Pak? Atau hanya satu isu? Enggak. Bukan 5 isu terus dianalisis menjadi USG sama itu. Jadi gini, biar paham. Kalian punya 5 isu, ya. Terus dianalisis menggunakan AKPL. AKPK boleh, kalian menyebutnya AKPK boleh, kalian menyebutnya AKPL boleh. AKPL ya. Nah, dianalisis tersebut, berapa yang kira-kira dari 5 isu tersebut yang layak? Oh, ditemukan 3. Nah, yang dianalisis menggunakan USG adalah 3 tadi itu. Oke, tidak paham? Ini saya kasih contoh.
Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Mbak. Nah, biasanya ini identifikasi isu, peran dan kedudukan ASN, kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Ini yang pertama kali dilakukan dulu. Setelah itu baru nanti dianalisis menggunakan AKPL dan USG. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini kan ada plus memenuhi syarat. Layak untuk diangkat menjadi isu. 1 dan 4. Ya. 1, 4, dan 5. Ya. Setelah itu ada berapa ini? 3 kan yang layak untuk diangkat? Ya kan? Nah, baru nanti kita menggunakan analisis USG. 3 di sini dianalisis. Nah, di sini ketemulah ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Tadi kenapa kok yang AKPL tidak menggunakan ranking 1, tidak menggunakan 5, 4, 3, dan sebagainya, apa istilahnya ini, 5, 4, 3, 2, dan 1. Kenapa? Karena gini, kalau di sini AKPL ini menggunakan angka, A-nya 1, B-nya, A-nya 1, K-nya 5, A-nya 5, K-nya 5, P-nya 5, L-nya 5. Oh, dapat ranking 1. Ini yang nomor 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 ya. Itu ranking 1-nya di 1, ranking 2-nya di 4, ranking 3-nya di 5. Contoh seperti itu. Kenapa kok saya tidak boleh melarang menggunakan 5, 5, 5, 5 atau 4, 4 atau nilai skala Likert, Skyliker namanya. Itu tidak menggunakan itu karena kenapa? Nanti kalau berbenturan sama yang menggunakan USG, itu nanti akan berbeda. Contoh, permintaan darah dan rumah sakit. Permintaan darah dari rumah sakit, daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, belum terekap. Itu ranking 1. Nanti setelah dia lakukan analisis USG, ini rankingnya bisa berubah. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Utamanya kalau yang di atas AKPL dia ranking 1, di sini ranking 2, kok berbeda? Karena fungsinya AKPL itu adalah mencari layak tidak layaknya suatu isu yang akan diangkat, bukan mencari ranking 1 atau ranking 2-nya. Sedangkan USG adalah mencari teknik untuk mencari dia peringkat berapa. Udah paham di sini? Ada pertanyaan nggak? Udah paham belum? Bingung atau gimana? Nila, udah paham belum Nila? Lumayan paham, Pak. Tapi untuk analisis USG-nya itu gimana ya, Pak ya? Ada contohnya enggak? Atau itu menurut kita penilaian 1 sampai 5 itu hanya penilaian kita atau gimana? Ya, tergantung kalian. Sekarang gini, kepentingan. 5 itu apa? 5 itu kan adalah harus segera diselesaikan. USG,
U itu apa? Urgent kan? Ya, sangat Urgent. urgent berarti. Sangat urgent, terus serius. Dan grow itu kan tidak begitu penting lah, tapi nanti efeknya akan menjadi sangat serius kalau tidak segera diatasi. Dan nanti kan kalian menganalisis permintaan darah di rumah sakit ini menurut kalian itu seperti apa kan? Dia penting nggak? Penting. Penting. Terus otomatis kasih di sini kan ada kriterianya, sangat mendesak, harus segera diselesaikan. Ya kan permasalahan itu. Nah, terus nanti USG-nya seperti apa? S-nya seperti apa? Serius nggak? Harus segera diselesaikan darah tersebut. Hubungnya sama orang boleh. Oh ya sudah, kalau sangat apa harus segera diselesaikan ya nomor 5. Gurunya gimana? Kalau tidak diselesaikan, efeknya akan berimbas lebih parah. Itu ya 5. Tapi kalau dengan adanya ini contoh ya, belum optimalnya petugas kesehatan rumah sakit daerah dalam hal menjalankan SOP. Dalam menjalankan SOP. USG penting nggak? Sebenarnya tidak dijalankan pun masih bisa lah gitu loh. Serius nggak? Serius sebenarnya kalaupun ya masih bisa ditangani seperti itu loh. Jadi itu penilaian kita sendiri sebenarnya. Bukan penilaian dari saya, bukan penilaian dari mentor. Tapi itu nanti pemikiran kita. Tapi jangan mengada-ngada terusan. Takutnya nanti kalau ditanyakan mentor, ditanyakan penguji, kalian harus bisa menjawabnya. Contoh, Mas, kenapa kok yang nomor 1 ini permintaan darah ini kok urgennya dia sangat urgent, kenapa sebabnya? Kalian harus bisa menjelaskan itu. Kenapa kok dia S-nya seriusnya kok dia harus segera diselesaikan? Kenapa? Terus grow-nya kenapa kok dia harus setelah diatasi, harus segera diatasi seperti apa? Kenapa? Itu kalian harus bisa menjawab itu. Karena pada intinya adalah yang tahu di lapangan kalian. Bukan kita, bukan saya, sebagai coach contoh ya. Bukan penguji. Penguji itu cuma melakukan klarifikasi apa yang kalian tulis. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan enggak? Pak mau bertanya. Ya. Semisal ini ya, semisal kalau di tempat kerja itu isunya kurang dari 5, itu bagaimana Pak? Apa mencari di tempat lain? Enggak boleh mencari di tempat lain. Berarti Tidak kita boleh isunya hanya yang kita dapatkan saja, semisal 3 atau berapa begitu? Biasanya saran dari kesemuanya ya, dari semua yang dari kita gelombang 1 dari tahun 2018 sampai sekarang itu kalian harus menemukan minimal 5 isu sebenarnya. Minimal 5 isu malah. Bukan maksimal 5 isu. Minimal 5 isu. Itu ya. Bagaimana caranya kalian harus menemukan 5 isu tersebut. Semakin banyak isu yang kalian temukan, semakin banyak kalian melakukan analisis, semakin istilahnya kompleks nanti permasalahan yang ada, yang ketahuan di lingkungan kerja kalian. Dan juga kalau nanti tidak, oke, nanti maksimal 5 ya isunya. Udah, kalian cuma 1 aja udah selesai. Di sini kan kalian melakukan analisis soalnya. Bagaimana kalian diajarkan untuk melakukan analisis dan ditemukanlah isu tersebut. Bagaimana kalian cara mengatasinya. Dan ini sebenarnya kan untuk contoh kalian pada waktu kerja besok. Kalian mempunyai 2 problem permasalahan dan
itu bagaimana kalian mengambil keputusan. Dua permasalahan itu mana yang lebih penting? Bagaimana kalian harus melakukan itu? Sudah paham di sini? Ya, Pak. Jadi sebenarnya minimal 5. Minimal. Jadi 5 isu yang harus kalian temukan di tempat kerja kalian. Tapi saya menyebutnya cukup 5 saja. Oke ya. Setelah kalian melakukan AKPL terus dianalisis menggunakan USG, yang terakhir adalah menggunakan analisis metodologi analisis isu. Namanya itu metodologi analisis isu. Nah, itu bisa menggunakan SWOT. Metodologi SWOT, diagram fishbone, akar pohon, jaring raba-raba, dan sebagainya. Banyak analisis yang bisa kalian gunakan. Silakan kalian pilih yang mana, yang menurut kalian mudah dan ringan. Kalau kalian jago menganalisis, silakan menggunakan SWOT. Tahu SWOT? SWOT. Itu adalah menurut saya analisis yang agak ribet. Ya ribet sih sebenarnya, bukan agak ribet sih. Ribet untuk melakukan analisis. Nah, kalau saya biasanya itu cukup menggunakan yang paling mudah adalah diagram fishbone. Fishbone dibagi 4, bisa dibagi 4, bisa dibagi berapapun tergantung nanti isunya apa. Nanti menggunakan metodologinya seperti apa, manajemennya seperti apa, lingkungannya seperti apa, manusianya seperti apa. Silakan kalian pelajari sendiri untuk analisis isu fishbone. Itu yang biasanya sering digunakan. Ya. Jadi urut-urutannya adalah yang pertama urut-urutnya untuk identifikasi isu ya. Itu yang pertama adalah gunakan analisis isu AKPL dulu. Setelah itu nanti ditemukan isu tersebut, berapa isu yang semua menggunakan analisis isu USG. Setelah menggunakan analisis isu USG, maka akan ditemukanlah satu isu. Dari isu tersebut, maka akan dilakukan analisis menggunakan, terserah kalian. Kalau saya sih biasanya menggunakan fishbone, yang menurut saya mudah. Karena kebanyakan dari kalian menggunakan fishbone di sini. Setelah ditemukan isu dan berbagai permasalahan yang ada di dunia kerja kalian, itu maka harus dicari pemecahan masalahnya menggunakan gagasannya seperti apa. Ini dia, gelandangan. Isu. Ini nanti ada di bab 5. Yang harus jadi perhatian kalian ya, bahwa tabel ini adalah tabel pada saat kalian melakukan aktualisasi. Bukan tabel pada saat kalian melakukan rancangan aktualisasi. Tapi tabel ini adalah tabel pada saat kalian melakukan aktualisasi. Setelah seminar
rancangan administrasi. Maaf ya sebelumnya ya. Contoh isu ya, contoh isu. Terhambatnya pengiriman data peserta Latsar ke BPSDM. Isunya di sini adalah apa? Terhambatnya. Terus gagasannya seperti apa? Mempercepat pengiriman data peserta Latsar menggunakan Google Form. Itu adalah pemecahan masalahnya. Jadi apa? Gagasan harus isinya, gagasan itu isinya adalah satu, pemecahan daripada isu plus fokus. Fokusnya kemana? Tadi apa? Terhambatnya pengiriman data peserta Latsar ke BPSDM. Pemecahan masalahnya apa? Mempercepat pengiriman data peserta Latsar ke BPSDM menggunakan pengambilan data dari Google Form. Penggunaan data dari Google Form ini adalah fokusnya. Tuh. Contoh lagi. Contoh ya. Oke deh, kita di sini mungkin ada di dunia pendidikan. Dan keseringannya pasti seperti ini. Kurangnya pemahaman siswa tentang membaca. PAI aja deh, PAI aja. Nah, kan kurangnya pemahaman baca siswa tentang huruf-huruf hijaiyah. Isunya itu, ini khusus PAI, tapi nggak tahu di sini ada yang PAI nggak? Ada nggak yang PAI? Tahu PAI? Ada nggak PAI? Nggak ada ya PAI ya? Kalau yang dari dinas pendidikan, siapa? Nggak ada satupun dinas pendidikan. Ivan dari mana? Ivana dari mana? Dari guru SD, Pak, guru kelas. Ya, itu kan dinas pendidikan. Yo. Nah, kamu itu dinas pendidikan bukan loh. Saya tanyakan dari dinas pendidikan ada nggak? Pada diam semuanya. Lucia, dari mana Lucia? Ambarwati. Dari Dinas Pendidikan, Pak, guru kelas SDN 92. Nah, ini makin banyak ini nanti Anissa juga di dinas pendidikan, Mas ini. Ya, Anissa ya? Anissa Musdalifah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditanyakan siapa yang di sini dari dinas pendidikan, pada diam semuanya. Sudah dilakukan pengecekan satu-satu. Saya ada di dinas pendidikan, Pak. Saya ada di dinas pendidikan, Pak. Ya ampun. Aduh, kalian ini ditanyain pada diam semuanya. Diam apa radong? Itu ya, jadi apa? Tadi apa? Kurangnya
kurangnya istilahnya tadi masalah PAI. Terus bagaimana meningkatkan pemahaman siswa dalam hal membaca huruf hijaiyah menggunakan apa? Bla 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 bla. Terserah kalian. Ya di situ itu. Banyak metodologi yang bisa digunakan. Itu. Sudah paham di sini unit kerja isu dan gagasannya? Sudah paham belum? Sudah Pak. Nanti kalau besok diulangin lagi saya bingung lagi Pak. Karena kenapa? Keseringan dari kalian itu sekarang diem, radong dan sebagainya. Pas besok rancangan coaching, rancangan aktualisasi ya pada puyeng semuanya, langsung buka semuanya. Itu ya. Gimana ya caranya, gimana ya bingung semuanya akhirnya. Oke, di sini sudah selesai. Kita menemukan ini ya, sudah menemukan ini. Kelihatan? Menemukan ini. Ya. Sekarang kita lari ke kolom yang ada di bawahnya. Ada 7 kolom di situ. Nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, nilai-nilai dasar, kontribusi terhadap tupoksi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Seperti apa sih? Saya bertanya kepada kalian, kolom ini kolom apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Kapan dilakukan kolom ini? Lilis, apa itu Lilis? Mungkin itu kalau kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut itu ya Pak ya. Jadi pada saat seminar. Pada saat seminar? Iya, karena ada salah. Output atau hasil. Salah. Pada saat aktualisasi, Pak. Nah, pada saat Aktualisasi. Aktualisasi. Oke, betul, pada saat aktualisasi. Ya. Itu dia. Saya ulangi lagi. Kolom yang ada di sini ada 7 kolom. Nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, nilai-nilai dasar, kontribusi terhadap tupoksi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Itu adalah kolom pada saat kalian akan melakukan aktualisasi. Bagaimana cara mengisinya? Mengisinya ya. Kegiatan yang pertama, kita mulai dari kegiatan dulu. Kegiatan. Kolom kedua. Nomor kan tidak usah diterangkan ya. Kalian sudah paham ya nomor itu isinya apa ya? Perlu diterangkan enggak nomor itu isinya apa? Perlu diterangkan enggak? Perlu. Perlu, Pak. Ya? Perlu, Pak. Buset. Kalian perlu nomor tuh harus diterangkan nomor itu isinya apa? Ya, Pak. Ya ilah. Udah tahu kan nomor itu isinya apa kan? Udah paham kan? Makanya fokus di sini fokus. Kalian tidak fokus tadi. Ya, Ditanyakan Pak. perlu nggak diterangkan tentang nomor? Perlu Pak. Masa perlu diterangkan? Kalian nggak fokus ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom kedua. Kolom kedua itu apa sih? Apa kolom kedua itu? Kegiatan. Kegiatan, Pak. Kegiatan. Ya, kegiatan. Apa isinya? Yang pertama, namanya kalau kita melakukan kegiatan itu kan kita harus nuwun dulu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu harus kita nuwun dulu sama yang punya rumah. Kegiatan yang pertama biasanya kalau saya kasih tahu kalian semuanya ya, enggak apa-apa. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Kenapa kok dengan mentor? Karena kita perlu nuwun dulu pada yang punya. Yang punya siapa? Ya mentor, atasan kita langsung. Yang punya area di sekitar unit kerja kita adalah siapa? Atasan kita, ya mentor itu. Tidak mungkin kalian, contoh ya,
saya akan melakukan kegiatan saya di tempatnya Maria Lustiana. Tahu-tahu saya datang ke tempat mudes, langsung dedek, kamu marah nggak, Maria? Iya, pasti bertanya-tanya, Pak. Bertanya-tanya kan? Iya. Akan bertanya-tanya, kalau nggak itu paling, kamu ngapain di sini? Minggir. Nah itu fungsinya yang kegiatan pertama adalah apa? Konsultasi dengan mentor. Datang dulu ke tempatnya Maria. Maria, ini Maria, saya ingin melakukan kegiatan ini dan sebagainya. Oke, dan sebagainya. Oke, setelah itu kegiatan 1 sudah selesai. Sekarang menuju kegiatan kedua. Kegiatan kedua apa? Biasanya kalau saya menyebutnya adalah koordinasi dengan teman sejawat. Kalau enggak itu koordinasi dengan tempat lain. Kalau mungkin kita punya hubungan sama pihak luar, itu koordinasi dengan pihak luar. Kenapa perlu? Kan di tempatnya si Maria kan enggak cuma Maria aja yang ada di situ. Ya kan? Ada orang lain yang di situ. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya. Perlu dong kita ngomong sama kakaknya. Minta pendapat atau minta apa dan sebagainya. Nah, setelah kegiatan kedua tadi, maka masuklah kegiatan ketiga. Nah, kegiatan ketiga ini tergantung dari fokusnya tadi kita mau ngapain. Contoh tadi ya, saya menggunakan Google Form. Google Form tadi yang mana sih? Kegiatan isu yang mana sih? Yang Google Form tadi itu? Ada yang ingat nggak? Keterlambatan Pak. peserta laksana. Nah, keterlambatan itu tadi kan. Nah, akhirnya saya fokusnya kemana? Fokusnya adalah menggunakan Google Form untuk mempercepat ini. Kegiatan ketiga adalah apa yang saya lakukan? Pertama, saya akan melakukan kegiatan merancang Google Form dulu. Kenapa perlu dirancang? Ya perlu dong dirancang. Karena kenapa? Kalau dirancang kan kita pengen tahu modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa, isinya seperti apa, istilahnya kan dalemannya Google Form seperti apa. Kalian sudah tahu Google Form ya? Pas kalian mendaftarkan Latsar CPNS kan kalian mendaftarkan menggunakan Google Form. Iya. Ya kan? Nah, Ya. itu kan sebelum bikin Google Form seperti itu kan kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Nah, itu namanya merancang. Oh, Google Form ini isinya adalah saya ingin butuh adalah nama, angkatan. Terus di situ juga ada upload ini dan sebagainya. Karena yang Google Form itu yang bikin saya sih. Itu kan sebenarnya saya menggunakan Google Form yang kalian gunakan itu dari tahun 2017. Pendaftarannya mulai dari 2017, sekarang dipakai terus sampai sekarang. Nah, itu cuma info ya. Nah, setelah merancang untuk mencari isinya dan sebagainya, akhirnya gimana kegiatan selanjutnya? Membuat Google Form. Sudah dapat Google Form-nya. Kegiatan selanjutnya apa yang dilakukan? Tergantung kegiatan kalian lagi. Bisa nanti sosialisasi bisa, tergantung nanti kegiatan kalian ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Setelah itu nanti kegiatan selanjutnya apa? Pelaksanaan kegiatan. Maksudnya pelaksanaan kegiatan seperti apa? Loh, kalau kalian membuat dan sebagainya kan otomatis kalian harus melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh gampangannya seperti ini. Tadi isu saya adalah mempercepat pengiriman data dengan cara menggunakan data Google Form. Nah, setelah Google Form-nya digunakan,
sudah dibikin, otomatis saya akan melakukan kegiatan itu kepada peserta latsar. Nah, disinilah pelaksanaan kegiatannya. Kalau biasanya kalau di dunia pendidikan adalah melakukan kegiatan pembelajarannya menggunakan media apapun yang kalian inginkan. Tapi kalau saya, ini adalah Google Form. Google Form saya kasihkan ke peserta. Akhirnya isi dan isi dan sebagainya. Nah, di kegiatan di kegiatan pelaksanaan ini harus dicari adalah kemanfaatannya. Apakah itu bermanfaat apa tidak? Apakah itu istilahnya memudahkan apa tidak? Apakah itu bisa berguna apa tidak? Nah, itu biasanya akan diambil sistem penilaiannya. Terserah kalian mau menggunakan sistem penilaian seperti apa. Apakah menggunakan pre dan post test, atau nanti istilahnya menggunakan angket, kuesioner, atau menggunakan observasi. Bebas di sini. Ya. Sampai sini sudah ada yang paham? Ada yang bertanya tidak? Tanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi penilaian kegiatan, itu berarti menilai apakah kegiatan itu berhasil atau tidak, atau bagaimana, Pak? Iya, berhasil apa tidak dengan menggunakan apa yang kita gunakan. Contoh gini, saya punya data nih, data contoh ya, data awal. Karena terhambatnya kan sebabnya karena banyak ini harus input data, harus ngetik kurang. Karena kenapa? Terhambatnya pengiriman data peserta ke BPSDM. Pertama sebabnya apa? Pendaftarannya masih menggunakan manual. Manual itu apa? Kita kasih kertas, mereka mengisi secara manual, terus dikasihkan ke kita ketik ulang. Sekarang pertanyaannya adalah kalau satu gelombang ada 13 angkatan dan satu angkatan ada 40, kira-kira satu gelombang itu berapa peserta? Coba dihitung. Satu gelombang ada 13 angkatan. Satu angkatan ada 40 peserta. 40 kalikan 13 berapa jumlahnya? 520, Pak. 520. Sekarang kalau dalam waktu bersamaan kalian cuma dikasih waktu seminggu untuk mengirim data ke BPSDM, 540 kalian ketik ulang, sanggup nggak? Tidak, Pak. Sanggup nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak kan? Jadi kan akan lama toh di situ. Mas Rafa, terusan Mas. Nanti minta lagi sama IndiHome-nya. Lama kan? Makanya kenapa? Akhirnya diciptakanlah Google Form itu untuk mempercepat. Kan udah ketahuan nilainya di sini. Contoh kalau kita di dunia pendidikan tadi, kurangnya pemahaman huruf-huruf hijaiyah. Ya kan? Contoh PAI tadi itu. Sudah kita kasih pretest dulu. Coba seperti apa pemahaman. Terus setelah itu kalian kasihkan metodologi yang kalian inginkan. Terus seperti apa? Apakah dia meningkat atau malah turun? Yang awal menggunakan pretestnya, pretest ya, awal itu pretest ya, atau post test? Pretest. Nah, pretestnya dia pertama awal nilainya cuma 60, setelah dilakukan analisis menggunakan metodologi yang tadi fokusnya apa tadi loh, fokusnya apa itu, akhirnya dia meningkat menjadi 90.
Kalau kita mungkin punya 2 minggu, setiap minggu kita melakukan analisis mencari peningkatannya dan sebagainya, ada 2 minggu ya setiap minggu kita cari analisis. Nanti kelihatan setiap minggunya, oh dari 60 menjadi 80, setelah terakhir nanti jadi 100. Itu fungsinya untuk mencari peningkatannya. Sudah paham di sini? Sudah paham belum? Berarti dilakukan post-test sama pre-test sama post-test, Pak. Sebelum penilaian sebelum kegiatan sama setelah kegiatan gitu. Penilaian tergantung dari kalian. Karena kalau di dunia pendidikan enak ya. Ada pre-test dan post-test. Bisa ketemu karena ada siswanya. Sekarang kalau dari dinas kesehatan contoh. Kalau itu dari dinas istilahnya staf atau di dinas-dinas. Di dinas-dinas yang bukan dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kayak puskesmas, kayak RSUD. Itu kalau menggunakan pre-test dan post-test itu tidak bisa. Karena kenapa? Pasiennya kamu kasih awal, datang, terus nanti kamu kasih akhir. Kabur pasiennya. Lah, menggunakan apa? Menggunakan sekali angket. Kalau enggak itu nanti kuesioner. Biasanya seringnya adalah angket. Tapi kalau kalian pada kemarin-kemarin itu kan COVID-19 kan merebak ini. Kita anggap di puskesmas atau RSUD ya yang menangani COVID. Menggunakan angket, pre-test, dan kuesioner tidak bisa. Karena kenapa? Mereka untuk memegang pun susah. Karena kan takut mereka juga. Kita kasih lembaran, kita kasih 1 lembar gitu kan juga mereka masih takut-takut. Dengan cara apa? Observasi, bertanya. Menanyakan, bagaimana ini? Oh, bagus, oh, tulis bagus, dan sebagainya. Sudah paham di sini? Sudah paham belum? Sudah. Sudah ya. Tadi kegiatannya sudah sampai ke pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada lagi kegiatan. Nah, kegiatannya adalah evaluasi dari kegiatan. Evaluasi dari kegiatan itu adalah bagaimana menghitung atau merekap nilai tadi. Intinya di situ itu. Untuk mencari kemanfaatannya tadi itu. Yang terakhir adalah membuat laporan akhir. Kenapa kok harus ada pembuatan laporan akhir? Loh, kalian sudah melakukan kegiatan, masa kalian tidak melakukan pembuatan laporan akhir? Ya rugilah. Sudah paham di sini? Sudah paham di sini? Jadi pada intinya adalah kegiatan itu, dari tadi beberapa kegiatan itu ya, dari beberapa kegiatan itu, kalau kita persingkat, tapi saya tidak menyarankan ini sebenarnya. Kalau kita persingkat, di situ ada namanya kegiatan perencanaan, ada namanya kegiatan pelaksanaan, dan ada namanya kegiatan evaluasi. Kalau di dunia pendidikan, itu ada namanya RPP. Ya kan? Ada RPP enggak? Ada. Nggak ada yang jawab. Ada, Pak. Saya kira nggak ada yang jawab, Pak. Ada, Pak. Nggak paham RPP kalian jadinya. Kan ada setiap di dinas pendidikan yang menanganin sekolah ataupun SD dan SMP maupun SMA, itu biasanya ada namanya RPP. Dan RPP itu tergantung dari kegiatan kalian. Perlu nggak menggunakan RPP atau tidak? Itu ya. Sudah paham sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya.
untuk yang metode tadi, misalkan hanya menggunakan salah satu, misalnya observasi saja itu apakah boleh Pak? Atau harus didukung dengan misalnya ditambah wawancara seperti itu? Ya terserah kalian. Pada intinya terserah kalian. Mau pakai observasi sama wawancara boleh, mau pakai observasi sendiri. Kalau observasi kan mesti kan wawancara. Ya kan? Nggak mungkin kan observasi tanpa wawancara. Ya kan? Observasi kan ngomong kan? Iya. Melakukan pertanyaan kan? Iya. Iya kan? Ya ini kan kalau nggak anu kan nggak mungkin. Tapi dalam pembuatan instrumennya itu kan berbeda Pak, antara misalnya observasi dengan wawancara. Wawancara ada yang mungkin wawancara terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau observasi hanya lembar pengamatan seperti itu. Nah, oke. Bebas pada intinya di sini kalian. Kalian mau menggunakan 2 itu juga boleh, mau menggunakan 3 itu juga boleh. 1 pun juga nggak ada masalah. Ya. Analisisnya ini tadi. Oke, kita akan bermain contoh segini. Contoh ya. Contoh, isunya adalah apa? Ini sering saya ucapkan berulang-ulang. Isinya adalah pertama, belum adanya roti bolen di toko Essen. Toko roti Essen. Gagasannya seperti apa? Membuat roti bolen yang enak dengan cepat dan murah. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya yang pertama yang kita lakukan adalah konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan kepala koki. Yang kedua adalah konsultasi dengan teman koki kita. Yang ketiga adalah saya mencari resep. Tahapan kegiatannya biasanya apa? Mencari resep itu. Bukan mencari resep, membuat resep. Membuat resep, kegiatannya membuat resep. Di sini adalah apa? Mencari referensi resep. Mencari referensi resep melalui internet atau mencari resep melalui referensi resep melalui teman-teman koki yang lainnya. Tahapan kegiatannya. Terus setelah mencari resep, dapat nih resepnya. Terus membeli bahan-bahannya. Bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Setelah membeli bahan-bahan yang diinginkan, akhirnya apa? Menyiapkan peralatannya. Menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Masuklah kegiatan pelaksanaannya, membuat roti. Ya, membuat roti. Tahapan kegiatannya apa di sini? Nah, kita harus menimbang bahan-bahannya, menyiapkan oven dan sebagainya, tahapan kegiatannya ya. Terus nanti juga terus membuat adonan, mencetak adonan, terus memanggang adonan. Nah, jadilah adonan tersebut. Nah, setelah ini baru nanti kita kasihkan, tadi kan ada kemanfaatannya, bermanfaat apa enggak dalam hal ini. Nah, itu nanti dicek. Karena kan sudah masuk ke pelaksanaan pembuatannya. Setelah dilakukan ini enak enggak? Manis enggak? Pas enggak? Dan sebagainya. Nah, itu masuk ke evaluasi. Evaluasi tadi kan apa? Mencari. Dan sebagainya. Nah, baru nanti kita laporan ke yang punya toko. Sudah paham di sini? Kalau sudah paham, saya masuk ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah tahapan ketiga. Kolom ketiga itu adalah tahapan-tahapan kegiatan. Namanya tahapan-tahapan kegiatan itu adalah
tahapannya minimal 2, tidak boleh 1. Oke, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Kalian harus bisa jawab ya, biar paham gimana dan bagaimana. Oke, di sini kegiatannya adalah rapat. Gampang, paling gampang itu rapat. Sekarang saya tanya kepada si Faik Hidayat. Maaf. Iya, Pak. Kegiatannya rapat. Tahapan-tahapan kegiatannya apa aja kira-kira? Tahapan-tahapan kegiatannya itu dari pembukaan, kemudian sambutan dari ketua rapat, kemudian isi yang akan disampaikan atau kegiatan rapatnya itu apa saja. Salah ya. Bukan itu tahapan-tahapan kegiatannya. Ya, rapat. Apa kira-kira yang harus kalian lakukan tahap rapat? Arif. Apa Arif? Mempersiapkan rancangan kegiatan. Mempersiapkan rancangan kegiatan. Terus melaksanakan kegiatan. Melaksanakan kegiatan. Enggak, ini kegiatannya adalah rapat. Kegiatannya rapat. Tahapan kegiatannya kira-kira apa aja kalau kita mau rapat itu? Rif. Mempersiapkan sarana prasarana. Ya, apa? Siapkan sarana dan prasarana. Oke, terus apa lagi? Yo Maria, kira-kira atau enggak Maria, kamu Maria? Tahapan-tahapan kegiatan dari rapat, apa kira-kira? Rapat, kalau kita mau mengadakan rapat, apa sih, kegiatan apa sih yang pertama harus kita lakukan? Pertama kan harusnya apa? Mencari lokasinya kan? Ya, mencari lokasi. Nah, setelah ketemu lokasinya apa? Melakukan pengecekan sound system kalau ada sound systemnya. Terus melakukan pengecekan apa? Proyektor, menyiapkan itunya, proyektornya. Terus apa? Menyiapkan daftar hadirnya, menyiapkan notulennya, menyiapkan snack-nya. Kalau ada snack-nya ya. Sampai detail ini soalnya. Terus menyiapkan notulennya sama materinya. Materi rapat apa yang akan dilakukan. Baru nanti peserta rapatnya datang, sudah dimulai. Itu adalah kegiatan rapat. Kalau perlu di situ ada juga tahapan kegiatan apa? Menyiapkan susunan acaranya. Nah, udah paham di sini? Kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan apa yang kita lakukan? Paling gampang gini deh. Kegiatannya minum. Apa yang kalian lakukan? Ambil gelas. Ambil gelas, terus? Mengambil air minum. Nah, terus? Terus minum, Bapak. Terus minum. Ya itu kan sudah ada 2. Minimal kan 2. Tahapan kegiatan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, nah itulah yang kita kerjakan. Tahapan kegiatan. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Tadi apa ya? Mendesain, contoh kegiatannya mendesain atau merancang. Mendesain atau merancang. Tahapan kegiatannya apa? Mencari materinya.
Materi apa yang akan dilakukan. Kedua adalah apa? Mencari temanya. Mencari model atau desain apa yang cocok untuk yang akan kita lakukan. Mencari referensi. Dan sebagainya. Sudah paham di sini? Nah, oke, saya akan bertanya kepada kalian. Kegiatan pertama tadi apa sih? Yang di awal tadi saya ngomong. Konsultasi dengan mentor. Oke. Tahapan kegiatan kalian kira-kira apa? Menyiapkan bahan materi, menghubungi mentor. Nah, terus? Memaparkan materi yang akan Materi apa? diaktualisasikan. Apa? Memaparkan materi kepada mentor, kegiatan yang akan diaktualisasikan. Kegiatan akan diaktualisasikan. Oke, kira-kira apa lagi? Yo, sekarang saya tanya dari Nur, kira-kira apa Nur isinya? Nur Isdaha Meilani. Apa tahapan kegiatannya apa? Tahapan dari konsultasi yang pertama itu Aduh, langsung. kemudian saya bisa memaparkan hasil dari konsultasi dengan mentor. Putus-putus. Apa kegiatannya pertama? Tahapan kegiatan apa? Ya, ngelek. Nuri, apa Nuri? Iya, sinyalmu kurang bagus, Nur. Enggak apa-apa. Nuri. Ya, Pak. Apa kira-kira tahapan kegiatan apa? Konsultasi, Pak. Ya, konsultasi. Kira-kira apa yang akan kamu bahas di sini? Di sini kan soal rancangan tulisasi kalian. Apa yang kalian ingin bahas di sini? Sama mentor itu kamu mau ngomong apa sih? Ya, menyampaikan itu. Rancangannya, Pak. Itu apa? Itu enggak jelas tuh loh. Itu. Ya, menyampaikan bahan yang saya bawa itu, Pak, untuk didiskusi. Ya apa itu yang kamu bawa kan aku nggak tahu. Oh, gitu. Mungkin kamu bawa buku apa, bawa bahan makanan apa kan nggak jelas. Makanya di sini harus jelas apa tahapan kegiatan itu apa kira-kira. Nah, bingung toh. Aduh, Nurinya bingung. Ika, kamu paham nggak, Kak? Tahapan kegiatan konsultasi. Iya, konsultasi dengan mentor. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan sama mentor? Tahapan kegiatannya apa? Menentukan waktunya. Terus? Konsultasi. Kemudian membicarakan masalah-masalah yang saya temukan dengan mentor. Masalah apa? Isu-isu yang berkembang di sekolah. Isu yang berkembang di sekolah ya. Oke. Udah itu aja, Kak. Kemudian mendengarkan arahan dari mentor, masukan-masukan mentor. Nah. Lalu saya melaksanakan sesuai dengan arahan dan persetujuan mentor. Udahlah Nuri udah tahu ya, ngechat tuh. Apa chatmu Nur? Menyampaikan rancangan tulisasi, menulis hasil konsultasi, oke, si Nur sama si Ika. Sekarang siapa lagi? Lulu. Hah? Itu Mbak Isda, Pak, bukan saya, Pak. Oh ya, Nuri ya. Enggak, yang ngechat tadi siapa? Saya, Pak. Yang ngechat Nur kok. Yang Ya. ngechat kan Nur. Nur sama si Ika tadi udah. Kamu kan belum jawab si Nuri. Nuri kan belum jawab, masih bingung masalahnya. Itu Pak, anu Pak. Oh Pak. Ya, saya ini siapa tadi? Ya Lulu. Apa lu kira-kira lu?
Yang pertama saya menyiapkan dulu masalah apa yang akan saya konsultasikan, Masalah itu apa? isu-isu yang terjadi Isu. di sekolah saya. Oke, dah ya, dah clear. Nanti kita Ya. bahas ini di depan. Yo, Sinogroho, jam berapa sih? Wah, udah 8:30 ya, padahal belum selesai. Mau dilanjut apa berhenti? Kalian masih betah nggak? Lanjut, Pak. Saya Nugroho. Lanjut, Pak. Ya, Nugroho gimana? Ini contohnya aja, tahapan-tahapan kegiatan yang pertama tadi, konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya apa? Menyiapkan materi yang akan menyiapkan isu yang ditemukan di sekolah. Kemudian yang kedua berkomunikasi dengan mentor. Udah berhenti. Nanti saya akan jelaskan ya. Nila, apa Nila? 20 orang saya tanyakan satu-satu, lama sekali nanti. Nila, Ya. Nila Kusuma. Yang pertama yaitu menentukan waktu untuk konsultasi. Yang kedua, menyiapkan tempat untuk konsultasi. Ya. Yang ketiga, menentukan bahasan atau pokok bahasan yang akan dikonsultasikan. Apa itu? Isu-isu yang akan diaktualisasikan. Oke, clear ya. Arif. Saya ketawa semuanya ini nanti. Arif, apa Arif? Arif. Mic-nya diaktifkan dulu. jangan grogi situ. Ayo, apa? Minta izin kepada mentor nomor 1. Terus? Dan berkonsultasi, menentukan waktu untuk bisa bertemu dengan mentor, kemudian menyampaikan apa permasalahan yang ditemukan. Permasalahan apa ini? Isunya, Pak. Isu, deh stop. Nah ya, stop di sini. Ya, biar paham. Sekarang siapa lagi ya? Tak cari dulu, saya banyak-banyak. Maurisa, Hasina Roy, Roshi. Apa? Mic-nya? Yang pertama menentukan waktu, kemudian menyiapkan isu-isu yang terjadi di lingkungan. Nah, isu-isu. Oke, stop. Ya. Nah, yang terakhir ini, Ivana. Ayo Ivana. Apa Ivana? Yang pertama, menyiapkan waktu untuk berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyiapkan isu-isu yang akan dikonsultasikan. Stop. Dah, cukup. Menemukan isu. Ketawa sendiri aku. Kenapa? Kok langsung saya stop di sini? Kenapa? Tahu nggak? Karena kalian yang ngomong tadi semuanya adalah PNS-nya luntur. Bukan dia-nya yang luntur, tapi PNS-nya yang luntur. Tahu PNS yang luntur apa? Gagal jadi PNS. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya tabel ini tabel apa sih? Kasih tahu saya, Teng. Tabel ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini tabel apa sih sebenarnya? Tabel pada saat apa sih kalian? Aktualisasi, Pak. Aktualisasi. Persoalannya di aktualisasi, kalian kegiatan pertama, apa yang kalian lakukan di situ? Kebanyakan adalah membahas isu, kan? Tadi ada awal pertama kali saya suka. Tadi nggak tahu siapa yang ngomong. Iya Pak, tadi di situ membahas tahapan-tahapan kegiatan apa yang saya akan lakukan. Oke, itu masuk akal. Tapi saya ulangi lagi di sini, banyak kalian membahas masalah isu-isu di sini. Lah kalau kalian di kegiatan 1 membahas isu dan gagasan di sini,
Kalau saya sebagai penguji, gawat di sini kalian. Bisa nggak lulus kalian sebagai apa? Sebagai PNS. Tetot, PNS-nya hilang. Karena kenapa? Satu, tadi apa? Tabelnya tabel pelaksanaan kegiatan setelah kalian seminar atau aktualisasi. Tapi kalian kenapa masih membahas masalah isu dan gagasan? Seminarnya kapan kalian? Kalian kan sudah seminar, sudah ditemukan gagasan di atas. Di sini kalian sudah menemukan isunya, sudah menerima gagasannya dan sebagainya. Kenapa di sini masih membahas lagi soal isu-isu? Terus kalian seminarnya kapan? Padahal apa? Kegiatan ini, tahap tabel ini adalah, mana hilang musku. Tabel ini adalah tabel pada saat kalian setelah seminar atau melaksanakan aktualisasi. Makanya dari awal saya ngomong hati-hati dengan ini, tabelnya adalah tabel melaksanakan aktualisasi. Makanya kegiatan yang pertama konsultasi dengan mentor, jangan sekali-sekali menulis tentang masalah membahas isu dan gagasan lagi. Saya jamin kalian tidak akan lolos di sini. Tapi apa yang dibahas? Yang dibahas adalah tentang pelaksanaan aktualisasi. Kedepannya seperti apa? Membahas tentang pelaksanaan aktualisasi. Intinya di situ. Sudah paham nggak di sini? Kalau saya sebagai penguji, saya melihatnya cuma di situ. Kegiatan satu aja dulu kegiatan. Apa? Oh, ada kegiatan ini. Oh, isu membahas dan isu dan gagasan. Wah, sudah selesai. Sudah paham di sini? Oke, saya percepat ya. Sekarang masuk ke output. Tadi tentang tahapan ada yang bertanya enggak? Saya sudah memberikan contoh 3-4 contoh yang harus kalian pahami di sini. Ada pertanyaan enggak? Ke tahapan. Sudah paham? Kalau sudah paham, saya masuk ke output-nya. Output itu isinya apa sih? Output adalah hasil akhir dari kegiatan kalian. Contoh, membuat RPP. Membuat RPP outputnya apa sih? Dari dinas kalian guru-guru. Outputnya apa kira-kira? RPP. Dokumen RPP. Iya, outputnya adalah RPP. Itu. Jadi, kalau di sini kalian membahas masalah output, Jadi di sini penulisannya output adalah tadi kalau rancangan RPP adalah outputnya RPP. Lah kalau kegiatan pertama adalah konsultasi dengan mentor, outputnya apa? Notulen. Surat persetujuan mentor. Surat persetujuan mentor. Itu. Nah, di sini kalau ada rancangan, outputnya apa? Draft rancangan. Evaluasi tentang apa tadi? Tentang nilai. Outputnya apa kira-kira? Outputnya apa? Kalau evaluasi Daftar tadi nilai. Hah? Daftar nilai, Pak. Nah, daftar nilai itu outputnya. Betul sekali kamu. Siapa sih namamu? Lutfia ya? Lutfiana, Pak. Lutfiana ya. Itu dia. Jadi kamu udah paham sedikit sini, Lutfiana. Sedikit. Ya. Oke, sudah paham. Saya anggap sudah paham. Output ini adalah dasarnya kegiatan ya. Jangan dasarnya adalah tahapan kegiatan. Kalau tahapan kegiatan, output itu banyak sekali nanti. Ya, tadi aja rapat aja tahapan kegiatannya sampai berapa itu tadi?
Kalau outputnya otomatis satu-satu dari tahapan kegiatan. Tapi di sini outputnya adalah kegiatan. Outputnya kegiatan itu bisa 1, bisa 2. Minimal 1, tapi harusnya 2. Kadang-kadang itu kalian nulis dokumen, foto dan sebagainya. Outputnya apa? Foto, Pak. Nah, kalau foto itu termasuk output atau bukan? Ada yang tahu nggak? Termasuk bukti itu, Pak. Nah, itu termasuk bukti. Itu namanya evidence. Output itu adalah hasil akhirnya. Tapi kalau foto itu adalah namanya evidence. Bukti-buktinya. Video, foto itu adalah evidence. Nah, sekarang masuk ke nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar, kalian sudah tahu ya nilai-nilai dasar itu apa sih? Apa kira-kira? Aneka. Nilai-nilai dasar adalah aneka. Tapi enggak cuma aneka. Kalian dapatkan indikator-indikator enggak? Indikator-indikator dari aneka. Ada 59 indikator aneka. Angkotabilitas itu ada 9, terus nasionalisme ada berapa saya lupa, terus komitmen mutu ada 4, dan sebagainya. Itu indikator-indikator. Dapat nggak kalian kemarin? Enggak, Pak. Enggak dapat, Pak. Bingung, Pak. Gimana, Pak? Oke, kita membahas tentang nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu disangkut pautkan lagi ke kegiatan. Satu kegiatan itu minimal 3 nilai-nilai dasar. Tapi kalau kita punya lebih daripada 2, lebih daripada 1, bukan 2, lebih daripada 1 kegiatan, itu 5-5-nya harus masuk. Paham nggak maksudnya di sini? Nah, Lutfi, paham nggak Lutfi? Tidak, Pak. Mohon diulangi. Nah, tak ulangin ya. Satu kegiatan minimal 3 nilai-nilai dasar. Tapi kalau kita punya minimal lebih daripada minimal. Kalau kita punya lebih daripada 1 kegiatan, itu harus 5-5-nya masuk. Sudah paham sini maksudnya, Lutfi? Sudah paham belum, Lutfi? Mengonfirmasi ya, Pak. Jadi misalnya saya kamu mau konsultasi punya 2 deh, punya 2 kegiatan. Gimana cara nulisnya? Misalnya saya punya kegiatan pertama tadi konsultasi dengan mentor. Terus yang kedua koordinasi dengan teman sejawat. Teman sejawat. Nah, oke. Ya. Terus nilai-nilai dasarnya gimana kamu nulisnya? Nilai-nilai dasarnya mungkin nomor 1 bisa ada 3 nilai dasar, nomor 2 bisa 2 nilai dasar. Seperti itu. Salah. Syaratnya apa tadi? Satu kegiatan minimal 3 nilai dasar. Nah, 3 nilai dasar. Tapi kalau kita lebih dari 2, ya. Lebih daripada 1, itu harus 5-5-nya masuk. Paham nggak? Ayo gimana? Analoginya gimana? Ayo. Lutfi. Siapa yang tahu? Syaratnya 1 kegiatan 3. Tapi kenapa kok kalau punya 2 kegiatan 5-5-nya masuk harusnya? Ada yang tahu nggak? Ya Nila. Mungkin 5. Siapa ini? Saya, Pak. Baik. Mungkin 5-5-nya itu diambilkan dari anekanya itu, Pak. Ya, 5-5-nya diambilkan dari anekanya. Dari tadi mengurusi aneka loh. Baik. Saya, Pak. Coba ya, Pak. Ya, coba Berarti gimana analoginya? Berarti dari kegiatan konsultasi, kemudian kegiatan kedua yaitu koordinasi. Guru dengan teman sejawat, itu nilai dasarnya harus 5 masuk semua, seperti itu. Ya, contohnya seperti apa? Saya contohnya seperti apa? Dicontohkan kegiatan 1 kira-kira apa? Kegiatan 2 kira-kira apa?
Tadi kan si Lutfi ngomong, kegiatan 1 ada 3, Pak. Kegiatan 2 ada 2, Pak. Itu saya ngomong salah. Sekarang gimana kamu? Inilah. Maksudnya gimana, Pak? Aduh. Tak ulangin ya. Ini lama banget ini, udah jam berapa ini, Cak? Belum selesai ini, udah hampir jam 9 nih, kasihan hostnya ini. Aduh. Saya contohnya ini. Tak jelasin lagi, biar paham kalian. Satu kegiatan minimal 3 nilai-nilai dasar. Nggak tahu itu akuntabilitas, nggak tahu itu etika publik, nggak tahu itu nasionalisme, nggak tahu itu komitmen mutu, nggak tahu itu anti korupsi. Yang penting minimal 3 nilai dasar. Satu ini ya. Satu kegiatan. Ini ada 3 nilai-nilai dasar. Sekarang saya punya 2 kegiatan. Kalau kita punya 2 kegiatan, 5 nilai dasar ini harus masuk semuanya. Oke, ayo carane. Syaratnya adalah kalau 1, 3, kalau lebih daripada 2, kalau kita punya 2 ya, lebih daripada 1 ya. Kita punya 2 kegiatan, 5-5-nya masuk. Seperti apa yuk? Ayo Nila, Pie Nila. Ada yang tahu nggak kalian? Lutfi, Pie, ada yang tahu nggak? Pak, izin mencoba menjawab. Ya silakan. Siapa tahu pintar kamu Nurhayati. Misalnya di kegiatan 1 itu nanti ada nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, dan juga etika publik. Di kegiatan 2 itu nanti harus ada nasionalisme dan juga anti korupsinya. Yang 1 bisa di antara 3 yang sudah ada di kegiatan 1 tadi, Pak. Salah. Saya, Pak, mencoba. Kamu tadi sebenarnya konsepnya sudah benar, tapi masih salah. Nurhayati. Yo, siapa tadi? Lutfi. Saya, Pak. Misalnya, di kegiatan 1 konsul dengan mentor itu ada nilai nasionalisme, anti korupsi, dan akuntabilitas. Terus di kegiatan yang kedua, yaitu koordinasi dengan teman sejawat itu ada nasionalisme juga, komitmen mutu, dan satu lagi apa? Satu apa lagi ya, bingung. Etika publik. Etika publik. Ya, gitu. Ya. Jadi tadi ada Nurhayati sudah benar sebenarnya, konsep kalian sudah benar Nurhayati. Cuma tadi kan ada kelepasan 1, komitmen mutu yang tidak masuk. Si Nurhayati, ya kan? Tidak disebutkan tadi. Cuma nasionalisme memang 2. Jadi konsepnya seperti ini. Syaratnya adalah 1 kegiatan minimal 3. Tapi kalau lebih daripada 1 itu harus 5-5-nya masuk. Jadi apa? Kegiatan pertama kita anggap akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Otomatis kegiatan kedua yang kurang apa? Yang kurang apa? Komitmen mutu. Komitmen mutu dan anti korupsi kan? Nah, tapi kan ini baru 2 nih, baru 2 ini. Syaratnya apa? Nasionalisme Syaratnya 3. 3 itu bebas memilih mau akuntabilitas, etika publik atau nasionalisme, pilih salah 1. Minimal 3 itu. Boleh juga nanti ditambah jadi 4, jadi 5 juga boleh, nggak ada masalah. Kita ngomongnya batas minimal di sini. Udah paham di sini? Udah paham atau belum? Sudah ya. Siapa yang ngecat ini ya? Kuna stabil. Oh ya udah. Tadi. Udah paham ya? Lah, nilai-nilai dasar itu nggak cuma ditulis akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nggak cuma seperti itu. Tapi ditulis apa? Ditulis dari indikator-indikatornya. Akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban. Kedua, kejelasan target. Tinggal milih aja. Kejelasan target. Nah, itu nanti disangkut pautkan oleh kegiatan. Konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai dasarnya adalah akuntabilitas di situ. Oh, di situ saya akan menjelaskan kejelasan target. Kejelasan target adalah apa? Membahas tentang masalah apa yang akan saya lakukan pada saat kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Nah, di situ juga nanti ada etika publik. Contoh, nilai-nilai dasar dari etika publik. Oh, nilai-nilai publik itu indikatornya adalah sopan. Oh, sopan pada saat saya berbicara terhadap mentor.
dan sebagainya. Udah paham? Karena kalian belum mendapatkan ini ya, apa indikatornya udah dapat belum toh? 59 apa 59 indikator apa 56 ya indikator, saya lupa. Udah dapat belum? Oke. Udah paham sampai sini? Sekarang kita kontribusi terhadap tupoksi. Kontribusi terhadap tupoksi ini adalah membahas tentang tupoksi kalian. Maksimal adalah ekselon 4. Kalau kalian guru, maksimal adalah kepala sekolah. Kalau kalian perawat puskesmas, kalian kepala puskesmas. Kalau di RSUD, itu adalah mungkin ada atasan kalian. Kepala ruang atau kepala apa, saya kurang tahu. Nah, kalau kalian ada di dinas menjadi staf, itu ekselon 4-nya. Tapi yang paling utama adalah tupoksi kalian dulu dibahas di sini. Biasanya di sini berdasarkan dari dinas pendidikan itu ada Kemendikbud nomor sekian-sekian. Kalau dari dinas kesehatan ada Kemenkes nomor sekian. Paling tinggi adalah dari peraturan dari Menpan RB. Menpan RB itu sudah ada semuanya tentang tupoksi. Nah itu nanti disangkut pautkan oleh kegiatan. Bingung Pak, disangkut pautkan sama kegiatan dulu. Nah, sekarang masuk ke penguatan nilai-nilai organisasi. Itu jam berapa ini? Jam 9, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Penguatan nilai-nilai organisasi. Penguatan nilai-nilai organisasi di sini biasanya budaya kerja. Asal kalian dari mana rata-rata? Kabupatennya? Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul, Handayani. Terus mana lagi? Jepara. Jepara itu apa? Kota. Nggak tahu, Pak. Terus mana lagi? Kulon Progo. Ada nggak Kulon Progo? Cuma Jepara sama Gunung Kidul doang? Iya, Pak. Cuma 2 itu ya? Nilai-nilai organisasi biasanya yang ada di unit kerja kalian. Saya contohkan adalah ini, di unit kerja kami, di PPSDM Kementerian Dalam Negeri, ada namanya di bawah ini. Tulis apa itu? Apa itu tulisannya? Budaya kerjanya. Disiplin, jujur, siap melayani, kekeluargaan, dan kebinekaan. Itu adalah budaya dari PPSDM Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang diterapkan di situ. Contoh, kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai organisasinya atau budaya kerjanya apa? Jujur. Jujur saya dalam mengungkapkan perkataan. Apa yang saya inginkan. Jujur. Saya menjelaskan apa yang akan saya lakukan. Terus disiplin dalam hal saya ketemu atau melakukan konsultasi atau ketemu sama mentor. Kalau Gunung Kidul, ya biasanya Handayani kalau paling tinggi. Tapi kalau paling tinggi lagi ada namanya Kesatrian di DIY. Nanti tergantung di unit kerja kalian. Tuh. Sudah paham di sini? Pak, sudah mulai redup Pak matanya Pak. Sudah pendengarannya sudah agak mulai menjauh Pak pendengarannya. Karena udah mulai ngantuk Pak. Sudah paham di sini? Nah, sudah paham belum? Ini sudah selesai untuk rancangannya sebenarnya. Bagaimana kalian harus melakukan pembuatan RA, pembuatan rancangan aplikasi, pembuatan bagaimana kalian harus menemukan isu dan melakukan analisis yang harus kalian lakukan. Itu. Gimana? Ada pertanyaan? Yang terakhir ya, ini ya, yang biar kalian pada paham semuanya.
bisa juga. Salah lagi ya. Astagfirullahaladzim. Salah mencet. Oke. Pada intinya gini deh, salah mencet saya. Pada intinya adalah semua dari tabel kolom ketiga, tahapan-tahapan kegiatan, terus output, terus nilai-nilai dasar terhadap tupoksi, nilai-nilai organisasi, itu semuanya disangkut pautkan oleh kegiatan. Jangan disangkut pautkan oleh tahapan kegiatan. Itu ya. Sudah paham di sini semuanya? Ada pertanyaan nggak yang terakhir kali? Nggak ada? Sudah paham di sini? Sudah? Sudah? Biar nggak bingung. Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Mohon maaf karena ini sudah jam 9 lebih. Harusnya kita selesai jam 8:30. Mungkin kalian sudah pada ngantuk. Apalagi hari malam Jumat. Harusnya kalian sebentar lagi pacaran harusnya ini cah malam-malam debat pacaran. Ya. Kembali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan yang telah saya ucapkan. Terus semoga kita bisa ketemu. Mungkin ada salah satu kelompok bisa jadi cucingnya saya. Enggak tahu apakah itu kelompok 2 atau kelompok 4. Bisa jadi juga nanti ada cucing dari lainnya. Pada intinya adalah konsep yang saya berikan kepada kalian itu hampir sama. Hampir mirip. Paling enggak nanti ada pengembangan dari coaching atau pembimbing kalian. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga mungkin kita bisa, saya bisa menjadi coaching kalian. Itu aja dari saya. See you. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya, satu hal lagi buat kalian. Kalau kalian mau minta materi saya kirim lewat chat atau lewat mana? Lewat chat aja ya, nanti kalian download sendiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Itu sudah saya kirim. Satu, lagi loading. Saya kirim juga indikator-indikatornya. Ini yang saya maksud adalah itu sudah ada, cacing? Kelihatan? Ya, Bapak. Indikatornya sudah kelihatan? Sudah. Nah, itu silakan kalian pelajari ya. Paling enggak hampir sama. Tapi jangan dilihat yang paling belakang, karena nanti paling belakang itu adalah konsep sistem nanti penulisannya. Kadang-kadang penulisannya setiap coach berbeda-beda. Saya juga punya panduan sendiri untuk rancangan tulisasi seperti apa yang harus kalian lakukan. Itu dulu. Yuk, silakan ya di-download ya. Saya izin live dulu. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama.